kita ditolong oleh orang-orang lemah. Dalam sebuah hadis ya, Rasulullah itu bersabda, "Ubukuni ad-du'afa." Carilah keridhaanku dengan orang-orang lemah. Fa innakum turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Sesungguhnya kalian itu diberi rezeki dan diberi kemenangan karena orang-orang lemah di antara kalian. Nah, ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis riwayat Abu Dawud. Ya, dikatakan bahwasanya kita itu diberi rezeki, ya, diberi kemenangan karena adanya orang-orang lemah, orang-orang yang miskin, fakir. Bisa jadi itu adalah sumber rezeki kita, Bapak Ibu. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau kita punya usaha, bisa maju. Kalau misal cari karyawan, ya cari karyawannya apa? Yang asal latar belakangnya mungkin orang orang fakir, orang miskin. Ya. Nah, kalau kita baik kepada mereka, ya kasih uang yang lebih besar asalnya sedikit, mereka sudah sangat bersyukur, malah mendoakan kita. Tapi kalau latar belakangnya orang kaya, ya sulit ya, malah kadang protes digaji segini ya, biasanya gitu. Orang-orang lemah biasanya doanya manjur karena memang mereka itu keikhlasannya biasanya lebih ikhlas ya. Doa-doa mereka itu lebih manjur. Makanya ya, jangan lupakan orang-orang lemah ya. Makanya kalau kita Bapak Ibu bergaul jangan pinggirkan orang-orang lemah karena mungkin ini fakir, ini miskin, kita tidak mau bergaul. Jangan gitu. Bisa jadi Bapak Ibu ya, rezeki kita banyak gara-gara doa mereka. Ya, mereka itu butuh apa, kita bantu sedikit saja, doa mereka sudah luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kita kasih apa, mungkin malam-malam mereka bangun salat tahajud ya, doakan kita, ya Allah panjangkanlah umur ibu ini karena sudah menolong saya seperti ini. Maka luar biasa, jangan pernah sepelekan orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Bisa jadi keselamatan kita malah karena beliau ya. Jangan pernah meremehkan orang-orang fakir miskin ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah 3 tahun Syria, maka kemudian dakwah jahriyah. Apa dakwah jahriyah? Dakwah terang-terangan ya. Ada dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-93, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Itu adalah ayat untuk perintah dakwah secara terang-terangannya, dan ini tidak mudah. Maka pada waktu itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad mengumpulkan orang-orang Quraisy, keluarganya, ya dari Bani Fihr dan yang lain sebagainya. Kemudian beliau itu ini udah masyhur ya ceritanya, naik ke bukit Sofa. Kemudian beliau mengatakan kepada orang-orang Quraisy, kalau seandainya saya bilang adalah pasukan kuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Maka mereka mengatakan percaya, karena memang Rasulullah tidak pernah berbohong. Ya, dikenal dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Dia jujur, sangat jujur. Kemudian Rasulullah saya itu memberikan peringatan dan dari adab yang seperti. Maka pada waktu itu Bapak Ibu, ya, ada namanya Abu Lahab mengatakan, tabban lak alihadza jama'atana. Kata-kata Abu Lahab inilah ya sebab turunnya ayat Al-Lahab ini, gara-garanya. Jadi orang-orang Quraisy itu dikumpulkan di bukit Sofa. Nah, kemudian dikumpulkan untuk didakwai Nabi. Dulu tuh orang-orang Quraisy karena yang panggil adalah Nabi Muhammad, maka sangat antusias ya. Bahkan yang tidak bisa datang itu mewakilkan orang ya untuk datang. Tapi ternyata yang diumumkan oleh Nabi Muhammad adalah ajaran Islam. Maka pada waktu itu Abu Jahal itu murka ya, mengatakan tabbalak, binasa engkau. Apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Maka turunlah ayat Al-Lahab, tabbat yada